102,8 Serangga FM. Sekarang udah jam 9:30. Itu artinya kita pakai sesi untuk live Instagram dong ya. Kita ngobrol soal hukum. Tadi info untuk temanya adalah dipaksa resign dan dipolisikan. Atau ini korban kriminalisasi perusahaan atau bukan ya? Kita nunggu Ibu Eli Nur Samsiah untuk gabung. Sedikit saya coba bacakan kronologis ya. Ini salah satu warga Kabupaten Serang berhenti kerja karena dipaksa perusahaan karena tuduhan mencuri sebotol hand sanitizer, dan ini dilaporkan ke Kepolisian Polsek Bojonegara atas tuduhan tersebut. Jadi ini ada sedikit kronologi sebetulnya yang saya baca dari Detik ya. Tapi seperti apa kita ngobrol terkait dengan hal ini, dipaksa resign dan juga dipolisikan. Nah, ini kita sudah ada Ibu Eli Nur Samsiah. Nih, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ratu dan para pecinta Serga. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Bu Eli juga sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah stay tune di siaran pagi. Seperti biasa setiap hari Senin kita gangguin Bu Eli untuk ngobrol-ngobrol soal hukum biar kita tuh lebih melek hukum gitu ya. Terus juga dapat edukasi yang benar terkait dengan informasi hukum. Nah, ini mungkin lagi dibahas juga menjadi berita gitu ya Bu Eli ya, kasusnya Mas Ato nih. Kalau kita lihat kasusnya ini juga menjadi berita nasional di beberapa media online terkait diminta untuk berhenti begitu ya karena kasus hand sanitizer yang dimasukkan ke dalam tasnya. Nah, kita melihat dari segi hukumnya nih Bu Eli, apakah hal ini juga menjadi salah satu kriminalisasi gitu ya yang dilakukan perusahaan terhadap karyawan kalau kita lihat dari kasusnya Ato ini. Kemudian gimana nih karyawan melakukan langkah-langkah hukum? Apakah juga bisa diusut secara hukum begitu untuk korban sendiri? Boleh cerita sedikit mungkin terkait dengan masalah ini. Oke, saya udah baca ya, kita bisa sharing lah sama-sama. Saya udah baca tentang Ato ini. Kalau dari kronologis ya, kita bicara dari kronologis atau alur ceritanya. Ato ini kan ngambil hand sanitizer di lantai 2 atau lantai 3 gitu, mau dibawa dipindahin, terus dimasukin ke tasnya. Kalau saya selaku praktisi hukum, ketika seseorang mengambil yang bukan miliknya, mindahin misalnya, mindahin dari meja tersebut, dimasukin ke tas ya, ceritanya kan begitu. Itu masuk pidananya, bukan termasuk kriminalisasi. Yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah suatu perbuatan yang bukan mengandung tindak pidana menjadi perbuatan pidana. Nah, itu harus dibedakan juga oleh masyarakat. Cuma yang memang untuk khususnya perusahaan. Kan ketika sesuatu melanggar hukum atau ini ada perbuatan pidananya memasuki unsur pidananya, kan bisa dilakukan penyelesaian perkara di luar peradilan. Apalagi ketika kerugiannya di bawah 2.500.000 itu masuk ke tipiring. Ancaman maksimalnya itu sekitar 3 bulan dan tidak bisa ditahan. Begitu kira-kira Mbak Ratu. Jadi kalau yang saya lihat dari ini ya, dari sprint lidik dari Kepolisian nomor 10 2020 Reskrim tertanggal 6 November. Nah, ini juga masyarakat harus tahu, ini belum ke tahap sidang pengadilan ya. Kalau saya lihat ini kan masih lidik. Kalau lidik ini berarti masih penyelidikan. Dimulainya dari pemanggilan saksi, saksi korban, saksi ahli, baru ditetapkan ketika memenuhi 2 unsur tadi alat buktinya, baru tetapkan tersangka. Begitu. Jadi kalau saya lihat ini, ketika memindahkan sesuatu yang bukan haknya atau miliknya, itu sudah masuk pidananya. Oke, karena memang terlihat dari rekaman CCTV ya, Bu Eli ya, yang diperlihatkan dari perusahaan. Namun ini agak sedikit miris sebetulnya karena walaupun memang tidak dibenarkan ya dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku misalnya disebutnya. Tapi kan ini bukan cuma ya Bu Eli, tapi karena mungkin orang mikir ini kan cuma hand sanitizer kok sampai diusut sampai seperti ini dan harus diberhentikan, memilih mau dilaporin polisi atau berhenti gitu. Jadi kalau saya lihat mungkin perusahaan ingin memberikan efek jera untuk para pekerja. Jadi untuk tidak mengulangi loh, ini baru hand sanitizer loh, kita penjarain. Saya juga tidak membenarkan yang dilakukannya. Karena begini, di pasal 362 Kitab Undang-Undang
Agak putus-putus nih Bu Eli, kayaknya jaringan internetnya masih belum stabil. Kan bisa dilakukan penyelesaian di luar peradilan. Apalagi ini kerugiannya di bawah 2.500.000. Kalaupun dilanjutkan ke Oke. sidang, itu lebih ke tipiring gitu. Miris sih, saya Oke. juga miris ya. Jadi kalau misalnya ini saya pernah menangani kejadian yang sama dan sudah diputuskan di Pengadilan Negeri Serang. Itu kebetulan kerugian perusahaan adalah 18 juta. Dan si Oke. karyawan ini sudah melakukan pembayaran alias dipotong gajinya tuh nggak gajian. Jadi kan menurut saya zero ya, nol ketemu nol. Oke. Tapi karena di situ ada pencuriannya dan diproses secara hukum, maka diputuskan secara hukum bahwa dia bersalah mengambil barang kepunyaan milik perusahaan tadi. Dan kenapa dihukum? Karena ancamannya di atas 5 tahun dan kerugiannya di atas 2.500.000. Kalau di bawah 2.500.000 itu bisa dilakukan sidang tindak pidana ringan ya sekitar 7 hari dan tidak ada masa penahanan untuk tipiring. Jadi lebih ke surat peringatan putusan aja. Oke, oke, oke. Walaupun ini kalau kita lihat sih sebetulnya masih di proses penyidikan ya, walaupun dari pihak perusahaan sudah melaporkan ke pihak kepolisian begitu ya atas kasus ini. Oke, berarti kalau misalnya dari segi hukum kasus ini memang masuknya ke ranah apa namanya hukum ya begitu ya jika memang mengambil yang bukan miliknya. Dalam artian ini punya Ya, perusahaan barang sekecil apapun termasuk itu juga apa namanya tindakan pelanggaran gitu ya Bu Eli. ya, karena negara kita ini mengatur, ada hukum yang mengatur. Kita punya barang, barang kita diambil, bisa diproses secara hukum karena orang itu sudah mengambil apa yang menjadi kepunyaan orang lain. Unsurnya sudah masuk secara Oke. pidana itu. Gitu Mbak Ratu. Jadi masyarakat juga harus bisa membedakan mana kriminalisasi, mana yang bukan kriminalisasi. Kalau kriminalisasi kan sesuatu perbuatan yang mengandung tidak ada perbuatan pidana, jadi dibuat seolah-olah menjadi perbuatan pidana. Kalau ini kan pidananya unsurnya terpenuhi. Cuma penyelesaian dari perusahaan ini bisa dilakukan di luar pengadilan, alias polisi musyawarah, mencabut laporan, atau kalaupun harus dilanjutkan, maka akan sidang namanya tindak pidana ringan. Dan itu tidak ada Oke. masa tahanan. Gitu, Oh. Mbak. Oke, jadi masuknya di tindak pidana ringan sebetulnya, walaupun memang masuk di ranah hukum begitu ya Bu Eli ya. Ya, tindak pidana Tidak ada ringan itu hukuman penjara ancamannya berarti. 3 bulan. Oh, Jadi tetap kalaupun ada nanti hukuman kurung ya. diputuskan kurungan, tapi tidak dilakukan penahanan. Kenapa? Karena ancamannya hanya 3 bulan. Yang bisa dilakukan penahanan adalah ketika tindak pidana tersebut ancamannya di atas 5 tahun, seperti 362 Oke. tadi yang saya bilang ya. Kerugiannya di atas 2.500.000. Juga ada masa perbuatannya lebih ancamannya di atas 5 tahun. Oke, karena kerugiannya tadi di bawah 2.500.000 ya dari kerugian dari perusahaan tersebut. Tapi kasusnya kan gini Bu, si apa istilahnya pelaku pencurian ini sudah diminta untuk resign. Kan pilihannya dua, memilih resign atau memilih dilaporkan ke kepolisian. Ternyata kan memilih resign, tapi ternyata dilaporin juga gitu Bu. Ya, nah itu kalau saya selaku penasihat hukum, saya juga akan melakukan pembelaan terhadap klien saya bila mana sesuatu dilakukan dengan paksaan. Kita juga lihat di Oke. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Jadi ini bisa dilihat dari dua sisi ya. Ketika perjanjian Oke. ini dibuat hanya menguntungkan salah satu pihak, itu juga batal demi hukum. Artinya, seseorang yang secara dewasa membuatkan suatu perjanjian, menorehkan suatu perbuatan secara hukum, dituliskan dan dicatatkan, harus secara sah, sadar, dan paham. Artinya dia secara jiwa dan rohani itu sehat. Kalau dalam tekanan bisa nggak batal demi hukum? Bisa. Saya pastikan itu bisa. Apalagi kerugiannya misalnya sudah diselesaikan. Nah ini juga banyak para pekerja yang kadang-kadang orang dipaksa untuk berhenti, dibuatkan surat pernyataan bahwa dia mengakui perbuatannya. Berdasarkan surat pengakuan itu, perusahaan melakukan pelaporan polisi. Itu kan bahasanya jadi nggak fair ya. Orang udah mengakui kesalahannya, tapi efeknya malah ditimbulkan terhadap pidananya. Nah, kalau untuk kasus permasalahan seperti itu, saya juga pernah menanganinya dan mudah-mudahan untuk pelajaran-pelajaran para pengusaha ya, nggak gampang langsung midanain orang. Jadi hak-haknya apa aja. Kadang-kadang orang, saking mau nggak tahu ya kita seuzonnya, ada hak-hak para pekerja yang banyak dan perusahaan nggak mau ngeluarin, bisa dijebak. Nah,
Tinggal cari Nah, pengacara yang memang mampu, sampaikan buktinya untuk bagaimana pengacara ini bisa membebaskan perbuatan pidana tersebut ketika tidak dilakukan. Misalnya saya nggak melakukan pidananya, saya dijebak. Nah, carilah fakta-fakta atau saksi pembandingnya. Bisa nggak? Bisa. Kalau memang itu tidak melakukan, kalau dijebak. Tapi kalau ketika dia mengakui, mengambil, nah itu perbuatan pidananya masuk. Artinya kita tidak membenarkan ya, berarti fair ya. Kita tidak membenarkan sesuatu yang memang melanggar hukum. Tapi kita harus lihat dari dua sisi. Mungkin perusahaan pun ingin memberikan efek jera, ataukah karena perusahaan sering mengalami kerugian, barang-barangnya dipindahin dari awal hand sanitizer, kemudian mungkin sudah ada kasus-kasus lainnya untuk memberikan efek jera kepada para pekerja bahwa yang dilakukan itu ketika melanggar hukum bisa loh prosesnya. Ini ada tindak pidananya, ini ada prosesnya. Mau putusannya berapa bulan saya nggak peduli. Yang penting ini ada efek jera. Ada juga sebagai pengusaha yang berpikir seperti itu. Itu juga boleh juga karena kan mungkin mengalami kerugian. Jadi kita harus lihat dari sudut pandang yang berbeda. Sampai di sini mungkin jelas ya Mbak Ratu? Iya, betul betul. Jadi bukan dilihat dari kecil atau besarnya barang yang memang diambil begitu ya Bu Eli, tapi memberikan apa namanya pelajaran dan juga efek jera agar tidak dicontoh juga untuk karyawan lain. Nah, kalau kita berbicara seputar haknya si karyawan nih Bu Eli, kan tadi diminta untuk mengundurkan diri. Otomatis kalau kita resign di satu perusahaan, hak-hak kita sebagai karyawan yang mungkin berbeda kalau di PHK akan mendapatkan pesangon dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk resign gimana nih Bu? Apakah juga ada hak-hak yang bisa diambil oleh karyawan? Nah, ketika dia resign dalam keadaan paksaan, dia bisa melakukan yang pertama adalah sebelum gugatan ya, dilakukan pemberatan untuk dilakukan mediasi, dari mulai mediasi dengan para pihak itu, dengan perusahaan, sampai dengan bipartit, tripartit. Ketika tidak ada penyelesaian, maka Dinas Tenaga Kerja membuat rekomendasi untuk melakukan maksudnya si karyawan ini melakukan gugatan di pengadilan yang memang ada hubungan industrialnya. Bisa dilakukan gugatan, tapi prosesnya dilakui. Mediasinya sudah dilakukan, tidak ada solusi. Bipartitnya sudah dilakukan, dipanggil antara pengusaha, karyawan, Dinas Tenaga Kerja, dilihat, dimediasikan, tidak ada solusi, baru dinaikkan. Tapi rata-rata dengan kerugian kecil biasanya sudah selesai di ranah mediasi perusahaan dengan karyawan dan didampingi oleh Dinas Tenaga Kerja ya. Nah itu biasanya rata-rata udah selesai juga. Karena di masyarakat kita ini ya, negara Indonesia ini, sanksi sosial itu lebih mengerikan. Kalaupun benar perusahaan ini melakukan pembelaan terhadap keadaannya, terhadap usahanya, yang dilakukan oleh karyawan itu tidak betul, tapi ketika berbondong-bondong sanksi di media sosial, maka selesai juga. Apa yang tidak selesai dengan ancaman media sosial ini? Kan begitu ya. Jadi efeknya, kalau saya sebagai lawyer perusahaan ini akan menanggung beban. Yang pertama adalah beban moral terhadap kita, pengusaha atau perusahaan mempidanakan tenaga kerja kita sendiri. Yang pertama, orang akan lihat apa sih produknya. Oh itu produknya, nggak usah dibeli ya. Itu benar-benar hak orang-orang susah itu dizolimi. Padahal kenyataannya di situ ada perbuatan yang dilanggar. Di situ ada tindak pidana yang dilakukan oleh karyawan. Tapi ketika itu misalnya dibuat seolah-olah adalah kriminalisasi, selesai juga. Selesai dengan sanksi sosial masyarakat. Sanksi sosial ini yang saya amati untuk sekarang ini Mbak Ratu, itu lebih mengerikan daripada sanksi ancaman kurungan atau seseorang terbukti bersalah secara pidana. Baru di sanksi sosial itu rasanya melebihi daripada sanksi yang lainnya. Karena apa? Masyarakat membicarakan. Nanti sampai ke buntut-buntutnya, sampai stigma itu sampai ke ranah pribadi. Dikorek-korek semuanya ranah pribadi. Nah itu perusahaan juga harus melihat itu. Jadi dua sisi yang saling menguntungkan dan merugikan, yang mana dipilih yang terbaik. Oke. Ini harus dilihat dari dua sisi ya terkait dengan kasus ini. Nah, ini kan berarti kan ini sudah dilaporkan ya kasus ini dari pihak perusahaan, dan ini juga tentunya proses hukum akan terus berjalan begitu ya Bu Eli ya. Dari masing-masing pihak juga akan memberikan bukti-bukti dan juga pembenarannya masing-masing begitu ya Bu Eli ya. Ya, tapi kembali bisa nggak diselesaikan di luar peradilan, di pengadilan? Bisa. Jadi ketika pengusaha atau perusahaan ini mau damai, saling berdamai, bisa tidak dilanjutkan. Karena kembali ini adalah tindak pidana ringan. Tidak ada masa penahanannya. Jadi orangnya ketika diputuskan bersalah pun tidak ditahan. Jadi kalau saya jadi
pengusaha atau lawyer perusahaan tersebut, saya akan memilih untuk meredam polemik dengan cara ya kita berdamai aja, nggak apa-apa, memberikan kesempatan. Tapi kita tidak membuat sesuatu yang tidak benar menjadi benar. Kalau salah ya salah, kasih peringatannya, kasih haknya, begitu Mbak Ratu. Oke, oke. Jadi walaupun memang diproses secara hukum pun dalam proses peradilan tidak akan ada hukuman kurungan penjara ya? Ya. Karena tadi prosesnya ini tindak pidana ringan begitu di bawah 2.500.000. Kecuali kerugiannya di atas 2.500.000 itu bisa masuk ke pasal 362-nya untuk ditahan karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Ataupun misalnya ketika di situ ada pencurian dengan kekerasan, curas ya. Kekerasan. Itu ancamannya bisa di atas 7 tahun. Itu juga lebih bisa ditahan. Kalau ini kan saya lihat hand sanitizer kan harganya juga nggak mahal ya dan terjangkau. Tapi ini bukannya dibenarkan ya kasus seperti ini, tapi juga sebagai kita nih menjadi pelajaran juga ya untuk tidak mengambil barang yang bukan haknya. Walaupun di perusahaan ini nggak apa-apa. Kalau kita pakai di situ ya nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi kalau dipindahkan ataupun dibawa pulang itu baru yang salah. Kalau kita gunakan di tempatnya di situ boleh begitu ya Bu ya. Karena kan kalau hand sanitizer tuh barang sekali pakai habis gitu. Ya. Jadi ketika misalnya gampang kita cerna oleh masyarakat, kita punya meja, ya misalnya saya punya meja, di situ ada buku, ada ballpoint, ada lain sebagainya. Beralihlah kepindahan itu ke Mbak Ratu. Dalam proses pindahnya itu dimasukin ke tas. Secara logika, di situ ada perbuatan untuk menguasai barang sebagian yang bukan miliknya atau seluruhnya, kan dimasukin ke tasnya. Tasnya milik siapa? Nah, ketika tasnya itu adalah milik orang lain, berarti kan di situ pidananya sudah memenuhi unsur secara sah dan meyakinkan. Nah, apalagi ada barang bukti CCTV ya. Ya. Nah, jadi itu sudah ada bukti yang kuat begitu. Baik Bu Eli, boleh diberikan closing statement, pesan moral yang mungkin bisa kita ambil nih dari kasus ini. Ya, jadi untuk para teman-teman semua ya, jadi kalau kita memang bukan punya kita, jangan sekali-kali kita menguasai atau mindahin. Karena mindahin aja barang orang lain, itu artinya menguasai atau ingin menguasai itu sudah masuk unsur pidana. Jadi kalau kita berbuat harus berhati-hati, karena di situ ketika ada perbuatan pidana yang dilanggar, maka konsekuensinya ada ancaman hukuman yang menanti kita. Ya, jadi belajar hukum jadi menyenangkan, jadi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke, itu tadi ya, agar kita bisa lebih bijak lagi untuk menggunakan fasilitas kantor terutama ya. Baik, boleh disapa dong Bu 1-2 nama yang sudah ikut gabung. Oke, Pak Sugeng Setiadi, selamat bergabung. Terus ada Nabilah ya, ini Nabilah Fitroh dari Kejaksaan Negeri Serang ya, selamat bergabung. Wah, ada juga di Bira nih, mantap Ibu katanya. Mantap juga ya untuk Serangga WFM dan semuanya para pesertanya yang stay tune ya. Jadi mendengarkan hukum dengan lebih bahagia. Lebih bahagia, kita dapat istilah mata kuliah nih, berapa SKS nih kalau ngomongin soal hukum ya setiap hari Senin ya. Lama-lama pinter nih ya. Ini sebagai edukasi juga. Tapi untuk pencinta Sergau nih yang mungkin saat ini butuh informasi, bantuan hukum dan lain sebagainya, pengen sama Bu Eli, gimana sih caranya Bu Eli? Boleh datang ke kantor saya di Ruko Banjarsari Permai, Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, nomor 6, Ruko Banjarsari, Cipocok, Jaya, Serang. Ya, bisa datang atau ya silaturahmi lah untuk konsultasi untuk para pecinta Sergau gratis. Asik. Udah dikasih clue tuh, gratis untuk konsultasi dulu. Hatur nuhun Ibu Eli, salam sehat selalu, selamat beraktivitas. Ketemu lagi nanti virtual minggu depan ya Bu Eli ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, matur nuhun Ibu Eli. Iya, itu tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Ibu Eli terkait dengan tema kita kali ini. Mudah-mudahan kita teredukasi, menjadi pelajaran juga, dan juga pastinya segala sesuatunya itu kita kan tinggal di negara hukum ya. Jadi otomatis segala sesuatunya sudah diatur dalam undang-undang. Terima kasih yang sudah nonton di Instagram, ada Sugeng Setiadi juga, dan tadi ada beberapa yang sudah disebut. Terima kasih, tidak bisa disebut satu persatu. Kita dengerin lagu dulu.